Oke, bismillah. Sebelum kita mau membahas mengenai bagaimana caranya untuk rilis tentang emosi yang jadi cikal bakal trauma yang ada di diri kita, ya kita harus paham dulu nih kondisi tentang diri kita dan bagaimana sih sebetulnya awal mula terjadinya trauma. Itu penting banget kita paham. Oke, pertama ini mengenai body layer ya. Ini cukup sering juga sih saya angkat ya di grup, tapi mungkin awarenessnya belum banyak yang bisa paham sampai ke sini. Nah, mengenai body layer, dilihat nih dari gambarnya, ini banyak diangkat di ilmu pengobatan holistik ataupun integratif, yang mana mereka itu dari kajian kesehatan ini ya, manusia itu dipandang bukan cuma sekedar dari tubuh fisiknya, tapi melainkan ada layer-layer yang lebih halus di dalamnya gitu. Ada banyak ya yang menyebutkan, ada yang sampai 3 layer, 4 layer, 7 layer dan lain-lain, lebih luas lagi gitu spektrumnya. Cuman secara umum mind, body, soul gitu ya. Dan ini kita ambil 4 aja nih. Tubuh fisik, tubuh energi atau eterik, kemudian tubuh emosi dan mental. Nah, tubuh fisik ini tuh merupakan manifestasi dari kondisi tubuh-tubuh halus di dalamnya. Kalau misalkan tubuh-tubuh halus ini ternyata bermasalah, itu tuh nanti akan termanifestasi dari di tubuh fisiknya gitu. Makanya penyakit-penyakit yang muncul ke permukaan, penyakit-penyakit kronis, kalau di ilmu pengobatan klasik itu patologisnya bisa dari emosi, timbunan emosi di masa lalu yang akhirnya jadi bikin sistem tubuh tuh jadi chaos, dan akhirnya penyakit fisik tuh bermunculan. Oke. Nah, itu pertama tentang body layer. Jadi kalau ada masalah di layer-layer tubuh yang di dalamnya itu pasti akan termanifestasi keluar. Karena kalau fisik yang sehat, harusnya itu layer-layer tubuh halus di dalamnya juga sehat. Oke. Nah, ini yang kedua tentang manusia ya. Bayi manusia itu kan fragile dan mismatcher banget. Kalau dibandingkan dengan mamalia lain, manusia tuh dilahirkan di 2 tahun pertama tuh lambat banget kan. Kalau mamalia lain tuh ketika melahirkan, baru lahir udah bisa jalan, baru lahir udah bisa lari kan. Beberapa saat kelahirannya berjalan, berlari dan lain-lain. Tapi kalau manusia tuh bener-bener lambat gitu. Selama 2 tahun itu dari mulai dia gak bisa ngapa-ngapain, berbalik, dan seterusnya ya. Kita para ibu pasti tahu selama 2 tahun itu benar-benar terasa lambat. Kalau dibandingin sama anak kucing kan, anak kucing lahir mungkin beberapa bulan kemudian dia udah bisa lari-lari, dan 2-3 bulan berikutnya mereka malah udah bisa punya anak lagi. Tapi kalau manusia beneran, itu menandakan bahwa ya mereka ada hal yang harus dimatangkan di 2 tahun pertama sampai nanti dioptimalkan sampai di 7 tahun berikutnya. Nah, kebutuhan manusia setidaknya di 2 tahun pertamanya itu cuman ada 2 ya, mengenai attachment dan authenticity. Attachment itu adalah kebutuhan diri untuk stay attached dengan makhluk lain dari spesies yang sama ya, yang sudah mempunyai kemampuan survival yang lebih bagus ya. Kalau kita bayi berarti kita akan stay attach-nya itu ke siapa? Ke ibu kita gitu kan. Nah, kemudian authenticity itu apa? Authenticity itu adalah kemampuan diri untuk bisa terhubung dengan survival instinct. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan sejati diri kita. Survival instinct nih, kayak misalkan kalau bayi kan belum bisa ngomong ya, lapar ya nangis, ngompol nangis, senjatanya tuh nangis. Itu adalah authenticity-nya. Kalau misalkan bayi dari sejak usia bayi dia nggak nangis, itu kan makanya dipertanyakan, ini bayinya gimana, dikhawatirkan, karena itu authenticity awalnya itu adalah ya menangis, dan dia tuh akan sangat melekat sekali ke ibunya di 2 tahun pertama. Kalau misalkan anak-anak itu kehilangan sosok ibunya, maka pengasuhnya lah yang harus bisa menggantikan. Makanya saya selalu bilang orang tua itu pengasuh ya, karena emang krusial banget
Dan sebisa mungkin yang namanya anak kecil itu kan emang masih masih firm gitu, nggak sangat murni gitu, sangat murni dan masih membawa nilai-nilai kebaikan. Jadi benar-benar sangat bergantung kepada pengasuhnya. Oke, nah kemudian berikutnya nih, trauma. Gimana sih sampai bisa jadi yang namanya trauma? Trauma itu bukan hasil kejadian ya. Definisinya itu adalah apa yang terjadi dalam diri kita sebagai akibat dari kejadian yang kita alami. Nah makanya dengan kejadian yang sama itu responnya tuh akan berbeda antara orang yang tidak trauma dengan orang yang trauma. Disuguhkan kejadian yang sama itu responnya akan berbeda. Makanya kalau bicara masalah trauma dan kita cerita ke orang yang tidak paham tentang ini, itu jadinya akan semakin bikin insecure gitu. Makanya datangilah kepada ahli dan sharing kepada siapapun yang ada setidaknya sedikit pemahaman tentang ini. Dan apa yang saya ceritakan juga, saya bukan ahli ya, ini hanya sebatas dari apa yang saya ketahui dan yang saya juga jalani pada saat ini untuk proses healing juga. Karena ternyata ya untuk mengasuh anak-anak yang sehat kita harus sehat juga. Setelah saya bukan cukup ya, pemahaman saya itu masih sangat dangkal. Ketika saya mulai tahu tentang hal ini, maka ada banyak hal ternyata yang harus saya beresin di diri saya sendiri bahkan gitu. Tapi akhirnya gimana? Ya saya bisa lebih bahagia, lebih ringan gitu saat melakukan pengasuhan kepada anak-anak saya gitu. Dan anak-anak saya tuh ternyata emang ngaruh banget dengan kondisi kita. Makanya nih para ibu, beneran kalau kita mau anak kita sehat, ya kita harus benar-benar sehat lahir batin. Di layar-layar tubuh halus kita itu kalau misalkan ada yang mengganjal, segera selesaikan. Karena anak-anak kecil itu bener yang nanti di depan saya akan ceritakan tentang ritme kehidupan manusia itu per tahun-tahunnya tuh mereka butuh apa aja. Yang jelas pada saat mereka masih kecil itu mereka sangat terikat dengan energetik yang ada pada kita, terutama pada sebagai ibunya ya. Nah, dan trauma itu gara-garanya apa sih? Nah, ketika kita terpaksa atau dipaksa mengabaikan true feeling kita gitu, maka ini sama artinya kita belajar menekan perasaan kita. Nih trauma tuh dari sini asalnya. Semakin kita kecil, semakin manusia itu umurnya kecil dan dia sudah terbiasa menekan perasaan. Padahal umurnya masih kecil, tapi udah dibiasakan entah dengan sengaja atau tidak dia itu menekan perasaannya, maka ini akan mendatangkan penderitaan di masa mendatangnya. Nah makanya di usia-usia masih kecil itu benar-benar autentisitinya harus dimunculkan. Gak boleh kita tahan. Kalau misalkan mereka sedih, biarkan aja mereka menangis. Kalau misalkan mereka marah, ya biarin aja mereka menegakkan kemarahannya. Jangan kita tekan yang akhirnya nanti tuh ini nih, attachment versus authenticity ya. Attachment vs authenticity. Jadi ini maksudnya apa sih? Nah ini tuh kan kalau attachment itu ketika kita memilih untuk mengabaikan untuk mengabaikan true feeling kita. Nah ini di sini ya, untuk mengabaikan true feeling kita dan memilih untuk mementingkan anggapan orang lain. Nah ini tuh juga ternyata dimulai di usia manusia sejak kecil pun. Kalau misalkan pengasuhannya salah dan terlalu banyak melarang-larang anak untuk tidak untuk mengabaikan autentisitinya gitu. Tadi saya bilang kalau mereka lagi mau nangis, jangan nangis misalkan. Nanti mereka tuh akan
lama-lama akan belajar kalau orang tuanya, pengasuhnya itu gak suka kalau mereka menangis. Padahal dia sedih dan ingin menangis. Akhirnya bingung kan si anak itu. Lama-lama karena dia masih sangat tergantung dengan pengasuhnya atau dengan ibunya, dia akan beranggapan kalau menangis tuh pengasuhnya gak suka. Nanti kalau misalkan gak suka, kebutuhannya tidak akan dipenuhi. Dan lebih jauh lagi, anak kecil itu rentan sekali merasa bersalah karena empatinya sangat tinggi. Ketika mereka dilarang untuk menangis, atau ketika tiba-tiba ibunya tuh diem, gak ngasih respon, mereka tuh akan mudah merasa bersalah. Mereka akan ngerasanya tuh, ini gara-gara aku, bukannya ibuku kok jadi begini. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu sangat pure, sangat benar-benar empatinya masih tinggi dan masih terikat dengan mereka para pengasuhnya. Nah, maka dibutuhkan pengasuh yang bisa paham tentang hal ini. Karena anak-anak itu ya emang beneran menyerap apa yang ada di sekitarnya, terutama orang tuanya. Ditambah lagi nanti kalau misalkan ada kesempatan, mungkin saya bisa jelaskan mengenai basic-basic dari kuantum ya. Tubuh manusia itu unik banget dan sangat canggih. Kenapa bisa? Wah ini nanti lagi deh bahasannya ya. Kita tuntaskan dulu yang ini. Emosi ini. Yang namanya emosi itu tidak bisa terhindarkan. Dan sebetulnya di ilmu pengobatan klasik dan pengobatan manapun, harusnya yang namanya emosi itu tidak dianggap sebagai masalah, dan emang bukan masalah gitu. Emosi itu adalah energi yang bergerak, jadi sebetulnya ya tinggal dialirkan saja. Merasakan perasaan itu sehat, normal, dan manusiawi. Balik lagi ke yang tadi, ketika perasaan ditekan, maka yang terjadi adalah sebaliknya, tidak sehat, tidak normal, dan tidak manusiawi. Bayangkan ini dilakukan oleh kita sejak kita dari masa kanak-kanak kita. Ayo gimana coba bayangin, dan sekarang umur kita udah berapa dan itu masih ada energi-energi negatifnya nggak kita alirkan gitu, masih kita simpen di situ. Alasannya banyak, salah satunya karena di masa kecil itu kita nggak paham itu sebetulnya apa sih. Kita cuman ada rasa mengganjal, tapi tanpa kita tahu itu tuh sebetulnya apa gitu, perasaan apa. Kayak contoh misalkan kalau misalkan wisdom kita udah mulai muncul, atau udah koneksi kita terhadap diri kita udah semakin membaik, nanti itu akan lebih banyak loh bayangan-bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul di kepala. Sebetulnya dari dulu juga ada beberapa yang selalu muncul gitu. Cuman kita lebih karena terbiasa mengedepankan attachment daripada authenticity, maka kita lebih senang untuk mengabaikannya aja kan. Padahal itu sebetulnya sinyal dari tubuh kita untuk tolong ini diberesin nih, soalnya ini ngeganggu banget nih di dalam. Seperti itu, beresinnya bukan maksudnya diabaikan. Kalau misalkan diabaikan berarti nggak beres-beres, di netralisir gitu. Sebetulnya ini apa? Kayak saya tuh dari dulu sering ada salah satu kenangan masa kecil yang muncul, bayangan masa lalu yang muncul. Bayangan bukan berarti nggak saya alamin, tapi ini benar-benar saya alamin. Waktu itu mungkin usia saya masih 3 atau 4 tahun, dan momen yang sering muncul itu sebetulnya momennya bukan momen yang spesifik itu menyakitkan, tapi tubuh saya tuh ngasih sinyal itu terus gitu. Maksudnya apa kan? Kalau dulu sih diabaikan, cuman setelah mengetahui hal ini saya coba pahami ya. Nah bayangannya itu kayak gini. Pas saya usia 3-4 tahun itu saya ngelihat pemandangan ibu saya lari ke arah adik saya terus melukin adik saya gitu. Cuman saya dalam kondisi itu tuh cuman ngeliatin dan senyum aja, senyum ngeliat, nggak tahu nih perasaan saya waktu itu gimana, hanya bisa senyum. Saya mikirin itu kenapa kok datang terus ya bayangan itu tuh. Akhirnya saya coba pahami, dan
ternyata sebetulnya saya pada saat itu juga masih pengen dipeluk sama ibu saya. Sesimpel itu. Karena umur saya sama adik saya tuh bedanya 2 tahun kurang ya. Kalau misalkan pada waktu itu saya usianya 3 atau 4 tahun, berarti adik saya tuh 2 tahun ya. Karena kita beda umurnya hanya 18 bulan. Jadi kalau adik saya umurnya 2 tahun, saya 3 tahun, secara umur saya masih butuh untuk dipeluk. Tapi saya gak ingat waktu itu saya udah bisa ngomong atau enggak. Yang jelas di usia saya yang masih kecil itu, saya sudah tidak autentik. Karena walaupun saya gak bisa ngomong, kalau saya emang pengen dipeluk, harusnya saya bisa nyamperin ibu saya kan untuk minta dipeluk juga gitu. Tapi pada kenyataannya di momen itu saya cuma bisa berdiri dan tersenyum, padahal sebetulnya saya membutuhkan suatu hal, dan itu hanya sebuah pelukan aja kan dari ibu. Tapi saya pun gak bisa menyalahkan ibu saya gitu kan, karena ibu saya tuh juga pastinya gak akan tahu daleman-dalemannya dari apa yang saya rasakan pada saat itu. Dendam ke ibu saya pun enggak, karena jujur aja gak pernah ada kenangan buruk dari ibu saya gitu sampai sekarang pun. Bahkan beliau yang paling banyak mensupport saya gitu. Di hari ini saya tuh yang paling banyak mensupport saya adalah ibu saya gitu. Itu kenangan yang tidak spesifik menyakitkan ya, apalagi untuk yang kasus yang mama alami itu ya. Dari 2 tahun coba, tadi saya baca dari ketika umur 2 tahun, kok di umur 2 tahun udah bisa mengingat hal itu gitu kan. Berarti emosinya tuh sekuat apa gitu, energi emosinya sekuat apa. Karena saya ingat saya semudah-mudahnya saya bisa nginget itu mungkin ketika umur saya 3 tahun, yang itu mungkin yang pada saat kejadian itu. Nah itu juga kalau saya pikirin lagi, kenapa ibu saya tuh emang pada saat usia-usia itu ibu saya tuh lebih kelihatannya tuh lebih perhatiannya ke adik saya. Ya gak bisa nyalahin gitu kan, karena dulu pun saya pasti diperhatikan sama seperti itu juga. Karena adik saya lebih kecil, jadi ibu saya lebih mengalokasikan kasih sayangnya ke anak yang paling kecil gitu. Tapi kalau ngelihat umur, sebetulnya umur saya gak beda jauh sama adik saya, dan saya pun masih butuh itu. Pada waktu itu saya cuma bisa diam aja gitu. Padahal kalau misalkan ibu saya lebih paham, saya nggak nyalahin ya. Kalau misalkan ibu saya lebih paham, ya harusnya peluk aja dua-duanya gitu kan, nggak usah dipeluk salah satunya gitu. Karena dua-duanya juga anaknya dan usianya juga sama-sama di usia anak-anak. Oke, kita lanjut lagi dengan tempat yang berbeda dan dengan background suara napas anak saya. Kemungkinan kedengeran nih kerekamannya. Oke, lanjut yang tadi. Jadi saya pun kalau misalkan menelusuri riwayat kehidupan masa lalu ibu gitu, ternyata besar kemungkinan beliau pun juga punya trauma. Dan itu tuh ngaruh banget ke pola asuhnya dia gitu. Kebetulan ibu tuh kan punya banyak saudara kandung. Dan ternyata dulunya sering juga ya, jadi beliau tuh bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Jadi kalau dikaitkan dengan kasus yang tadi, dan emang di usia-usia tuh beneran ibu tuh lebih sayang kepada, sepertinya yang saya lihat dari pandangan saya ketika itu, ibu tuh lebih memprioritaskan adik dibandingkan saya gitu. Karena dulunya juga beliau banyak berkorban untuk adik-adiknya. Jadi ya udah, dalam bawah sadarnya yang namanya kakak itu ya harus mau mengalah dari adik, harus mau ketika dia tidak diutamakan dibanding adik. Nah kemudian kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya, saya berani jamin ibu saya ini adalah anak yang paling banyak mengalah dan selalu mengalah di antara saudara-saudaranya yang lain. Salah satu contoh kasusnya aja, kalau misalkan kita liburan di rumah nenek pas lagi kecil, saudara-saudaranya itu benar-benar tanpa seperti tidak ada batasan mau memperlakukan anak-anak ibu
kita gitu, mau memperlakukan kita tidak layak pun di depan ibu tuh berani gitu. Dan ibu tuh cuman ketika ngelihat kita dimarahin atau kita suruh beberes rumah nenek gitu, padahal kita liburan tapi suruh beres-beres dan dimarahin pula, ibu tuh cuman diem padahal itu terjadi di depannya. Jadi saya bisa bayangkan masa kecilnya seperti apa nih, kok sampai bisa dia itu tetap diem padahal anaknya itu disakiti lah ya seperti bisa dibilang gitu, disakitin oleh adiknya, dia hanya bisa diem aja. Ini salah satu ciri orang yang punya trauma juga, itu tadi autentisitinya udah semakin hilang. Jadi dia itu nggak bisa berkata tidak. Jadi ability to say no-nya itu benar-benar tidak ada, karena lebih memilih attachment, memilih mengorbankan perasaannya, memilih mengorbankan true feelingnya demi orang lain, demi kepentingan orang lain gitu. Dan ya itu dia nggak bisa aja bilang enggak gitu sampai sekarang. Berarti ya gitulah, yang tadinya korban ternyata bisa jadi pelaku pada akhirnya kalau misalkan dia tidak merilis atau tidak menetralisir energi-energi negatif yang ada dirinya dari kejadian-kejadian di masa lalu. Nah itu juga yang dalam kasus ini bisa membuat saya lebih memahami ibu saya gitu. Oh, ternyata ibu saya juga karena membawa trauma dulunya, jadi saya jadi korban juga gitu dari pola yang seperti itu, pola pengasuhan yang seperti itu. Nah balik lagi ke kasusnya mom yang tadi, dari 2 tahun udah bisa diingat itu sebesar apa itu energi negatifnya gitu. Dari 2 tahun udah bisa keingetan gitu. Jujur kalau saya mah ya itu tadi, semudah-mudahnya saya bisa mengingat masa lalu adalah ketika usia saya 3 tahun mungkin lah ya, di kasus yang tadi itu, di kenangan yang tadi itu. Selebihnya saya udah gak bisa inget itu. Oke. Nah jadi gimana cara saya berdamai dengan itu? Ya saya datang lagi ke tempat kejadian itu. Seolah-olah ya bayangin aja saya yang pada saat ini datang ke lokasi itu, ngedatengin saya yang usianya 3 tahun yang mengalami hal itu untuk negosiasi dan memvalidasi, memberikan pemahaman yang dulu saya yang masih kecil itu nggak tahu itu kondisi apa. Ya saya kasih tahu kalau sebetulnya dulu itu kamu pengen dipeluk sama ibu, udah sekarang kan udah tahu, jadi kalau butuh pelukan ya biar saya aja yang meluk, saya yang dewasa ini aja yang memeluk kamu gitu. Kondisinya ibu seperti ini saya jelaskan. Adik juga kan belum paham, lebih kecil, jadi nggak ada di sana tuh yang bisa memahami kebutuhan kamu. Dan pada akhirnya ya kita bisa sama-sama minta tolong sama pencipta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita serahkan semuanya ikhlas bahwa semua ini terjadi atas kehendaknya. Dan efeknya apa? Ini ngaruh banget kepada pola pengasuhan saya ke anak saya gitu. Anak saya nih yang paling besar, saya ingat banget ketika dia pertama kali TK tuh usia 5 tahun kurang. Anak saya tuh emang sebetulnya udah gak autentik. Karena apa? Karena dulu saya ngasuhnya kalau dia nangis saya marahin. Kalau misalkan dia pengen sesuatu, saya selalu, karena saya sambil kerja juga ya dan punya adik lagi nih anak saya ini, jadi saya benar-benar lebih banyak mengabaikan anak ini. Tapi setelah saya ada informasi mengenai hal ini gitu, ternyata ya udah. Dan ketika saya dealing dengan
kejadian tadi yang udah saya coba netralisir energi negatifnya, saya jadi belajar kepada anak-anak saya. Kalau saya peluk anak yang paling kecil, maka saya pun harus peluk ketiga-tiganya. Kalau dulu tuh anak saya yang pertama nggak pernah nyamperin saya, misalnya pengen dipeluk, pengen dicium, itu kayaknya dia anti banget ya. Kenapa? Karena dia belajar dari saya gitu. Saya nggak pernah mengekspresikan kasih sayang yang sebagaimana mestinya seorang ibu kepada anak yang usianya masih kecil. Walaupun pernah ya, tapi nggak sesering sekarang gitu. Akhirnya sekarang saya coba perbaiki nih koneksi saya dengan anak ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah berubah banget. Kalau misalkan saya lagi meluk adik yang paling kecil dan dia nggak sengaja ngeliat, dia tuh bisa langsung nyamperin, "Omah, aku juga mau dipeluk, Omah cium aku." Kadang kalau dia lagi sedih, "Omah peluk aku." Masya Allah banget gitu. Dan ternyata se otentik itu loh anak kecil. Jadi jangan sampai ketika usianya kecil dia udah dipaksa untuk merasa malu untuk menunjukkan ekspresinya, merasa gak berhak untuk menangis karena kalau menangis akan mengganggu orang tuanya, gak berhak untuk marah karena kalau marah akan bikin pusing orang tuanya. Jadi terlalu banyak menekan perasaan itu, sehingga di masa depannya dia akan terlalu banyak mengalah kepada keadaan dan mengabaikan autentisitinya. Oke, seperti itulah Mom kira-kira. Nah, satu persatu kita beresin, dan sampai akhirnya nanti insya Allah tubuh kita itu benar-benar bisa lebih ringan. Dan kuncinya, kalau misalkan ada sesuatu yang men-trigger kita untuk jadi overwhelm gitu ya, jadi merasa tidak berharga dan lain-lain, kayaknya terlalu menguras energi ya, itu sebetulnya emang beneran masih ada pemancar, masih ada semacam pemancar pemancar yang bisa mengkoneksikan kita dengan hal yang bisa membuat kita mengingat trauma kita gitu. Dalam hal ini dengan pengalaman dengan ibunya Mama itu, jadi sebelum dinetralisir, pemancarnya masih ada di tubuhnya Mom gitu. Jadi setiap kali ketemu atau ada hal-hal yang dilakukan oleh orang yang membuat kita trauma itu, selama masih ada transmisinya di kita, selama energinya belum dinetralisir, masih akan terus nyambung gitu. Karena sebetulnya seperti ini ya, kita itu bisa saling mempengaruhi kalau misalkan kita ada di frekuensi yang sama. Taruhlah ini saya nggak bisa gambar, taruhlah ini ibunya Mom ya, dan ini adalah Mom sendiri. Oke. Selama ini ibu dan ini Mom ya, selama ibunya Mom itu melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan ke dirimu ini dan ternyata koneksinya sama gitu, dan Mom juga emang sengaja nangkep itu, nggak menepis, terutama karena ada trauma ya di dalam tubuh itu, maka gelombangnya itu akan sama. Dan emang pasti bakal mempengaruhi gitu, pasti akan mempengaruhi. Beda cerita kalau misalkan ini transmisi pemancar luka-luka masa lalunya itu udah dinetralisir misalkan ya, udah pada nggak ada, maka harusnya gelombangnya itu nggak bisa disamain ya. Ini gelombangnya boleh aja ke sini, boleh aja gelombangnya ditujukan ke sini, tapi di sini dihadang gitu, atau mau bikin gelombang yang baru yang nggak ketemu dengan gelombang itu gitu. Jadi ya nggak akan, selama kedua gelombang ini nggak ketemu,
Selama gelombang gak ketemu gitu ya, maka kedua belah pihak itu gak akan bisa saling mempengaruhi. Teorinya seperti itu sih simpelnya. Lebih detailnya sebetulnya ada, cuman panjang. Makanya itu kalau kita ke anak kita, karena masih terkait sekali energetiknya, itu anak-anak tuh bener-bener bisa langsung menyerap apa yang ada di layer tubuh halus kita. Kalaupun kita pura-pura bahagia di depan anak kita, yang akan ditangkap tuh tetap adalah perasaan kita yang sebenarnya, emosi kita sebenarnya yang akan ditangkap. Kita pura-pura bahagia tapi sebetulnya kita sedih, kesedihan itulah yang akan mereka tangkap. Karena frekuensi gelombang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi efeknya lebih dalam, lebih kuat dibandingkan apa yang bisa dilihat oleh mata. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita lihat di kehidupan real kita ini dibilang 3 dimensi ya. Itu adalah hal-hal yang emang visible, yang bisa dilihat oleh mata, yang energinya, yang gelombang dan frekuensinya itu bisa ditangkap oleh reseptor yang ada di mata. Dan di dalam kehidupan ini yang visible itu adalah hanya 4%. Jadi 96%-nya dari unsur kehidupan ini adalah yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Apa itu? Ya, termasuk gelombang yang dipancarkan oleh manusia satu dengan manusia yang lainnya. Makanya ada nanti mungkin saya bisa bahas mengenai tingkatan energi, emosi, dan apa besaran energinya. Kalau energi-energi yang merasakan sekarang, terutama kalau misalkan lagi ingat dengan trauma-trauma masa lalu, itu tuh insecurities, kemudian kesedihan, luka gitu, itu energinya rendah sekali. Energi rendah, energi atau gelombang nanti saya atau frekuensi, nanti saya baca lagi catatan saya. Yang jelas itu tuh energinya rendah. Karena energinya rendah berarti bikin kita capek. Nah, makanya kita harus pergi ke tempat-tempat yang bisa merilis itu. Kalau lebih enak sih kalau misalkan kita datengin posnya gitu. Sebetulnya apa sih yang bikin sedih? Coba bayangan apa sih yang muncul? Datang lagi ke sana. Dan beri pemahaman baru. Kalau misalkan Mam pada waktu itu merasakan kesedihannya, maka datengin aja, negosiasi. Dan beritahu waktu itu dia kenapa. Kemudian berikan pemahaman perspektif yang baru dari sudut pandang Mam yang sekarang yang sudah lebih dewasa. Ya kalian negosiasi aja gitu. Ini tuh emang kalau diceritakan seperti itu ya, tapi kalau misalkan kita alami, contohnya aja nih, pasti Mam sering banget dong di diri kita ini, di kepala ini terjadi keributan gitu. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Itu chaos banget. Kalau misalkan kita mau lebih tenang, maka kita harus satu suara dengan pikiran-pikiran itu. Yang mendominasi itu tetap harus diri kita. Kalau misalkan ada yang satu bilang harus begini, yang satu harus bilang begitu, ya kita tertibkan mereka semuanya supaya bisa selaras gitu. Tujuan kita itu hidup buat apa sih, kemudian sekarang prioritas kita apa sih, dan mari kita saling kerjasama. Kalau misalkan ada sesuatu yang bikin mereka gak nyaman, segera kasih sinyal dan ayo kita beresin bareng-bareng. Ini seperti satu tubuh, tapi ya tadi berlayer-layer. Kalau misalkan ada salah satu yang ribut, itu berarti tanda bahwa kebutuhan dia itu tidak terpenuhi dengan baik. Maka kita harus menggali sebetulnya apa pemicunya. Nah, jadi ya itulah kenapa Allah bilang setiap manusia itu adalah pemimpin. Termasuk pemimpin dirinya sendiri itu ya seperti ini. Ya kurang lebih seperti itulah ya Mam ya. Mengenai cara gimana bisa terbebas dari trauma-trauma masa lalu. Cluenya sih seperti itu. Yang
bercerita kepada orang lain itu mungkin bisa meringankan, minta solusi kepada orang lain mungkin kita hanya bisa tahu cara-caranya, tapi yang bisa menyembuhkan itu hanya diri kita sendiri, hanya diri kita sendiri. Dan siapa yang benar-benar bisa tahu dan menyembuhkan lebih efektif adalah diri kita sendiri, karena kita sendiri yang mengalaminya. Orang lain belum tentu, walaupun itu adalah seorang ahli sekalipun. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kaitannya dengan koneksi ini nih. Makanya kita harus membiasakan diri untuk terkoneksi kepada hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik, lebih punya banyak benefit. Ini juga kalau misalkan ini fenomena kuantum juga nih Mom. Ketika saya ngomong kayak gini dan Mom bisa menangkap dengan baik, berarti frekuensi kita itu sama. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa mempengaruhi pola pikir Mom dan tindakan kedepannya akan seperti apa. Keputusan mah balik lagi ya. Tapi ketika kita tidak terkoneksi, tidak ada di frekuensi yang sama, maka apapun yang saya sampaikan tidak akan bisa ditangkap oleh Mom dengan baik. Makanya ketika kita belajar, kita berulang-ulang baca. Walaupun kejadiannya sudah berlalu, ketika kita membaca, kita menyamakan frekuensi. Dan ketika frekuensinya sudah sama dengan maksud orang yang menyampaikan, itu berarti kita sudah terhubung. Seperti kuantum fisik juga nih, ketika garpu tala, kalau misalkan gelombangnya nggak sama, dibunyikan, ya nggak, yang garpu yang satunya lagi tuh nggak akan bukan dibunyikan, dipukul ya. Kalau misalkan frekuensinya nggak sama, nggak akan keluar bunyinya. Tapi ketika ada di frekuensi yang sama, itu bisa bunyinya keluar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari fenomena ini, dan luar biasa sekali sih kalau misalkan mau baca-baca tentang kuantum, entah itu kuantum fisik, kuantum biologi, kuantum kimia, itu nggak ada kontradiksi. Mereka semuanya relate, menyatakan ada medan kuantum loh di dunia ini, dan itu bisa mempengaruhi pemikiran dan profil kesehatan manusia. Oke. Berkaitan dengan gelombang dan koneksi ini ya, frekuensi, vibrasi, dan juga apa nih satu lagi, wavelength ya, gelombang. Itu kita kita usahakan selalu ada di lingkungan orang-orang atau benda-benda atau apapun itu yang bisa gelombangnya itu bikin kita semakin baik gitu. Kayak misalkan grounding itu bisa bikin kita lebih sehat ya, karena bumi punya Schumann resonance. Kemudian sinar matahari di jam-jam tertentu gitu kan, itu bisa bikin kita lebih baik. Dengar suara burung, dengar angin, dengar suara kodok, bahkan itu mereka punya healing frekuensi ya. Makanya beruntung banget kalau Mom ada di tempat seperti itu. Insya Allah healingnya bisa lebih bagus lagi, apalagi kalau traumanya sudah mulai sedikit demi sedikit dilepaskan. Insya Allah akan lebih baik lagi. Sebagaimana kita kalau misalkan mengkoneksikan diri kita dengan frekuensi yang bagus, yang dipancarkan oleh orang-orang baik gitu, yang mau berbagi ilmu gitu, kita akan punya banyak benefit ya. Selain dapat ilmunya, kita juga bisa ketularan bahagianya, ketularan juga harapan-harapannya gitu. Karena orang yang positif itu harapannya di dalam dirinya, mereka punya banyak harapan yang positif juga. Kita bisa dapat itu, apalagi kalau misalkan kita perbaiki koneksi kita dengan siapa coba? Dengan pencipta kita. Coba bayangin benefitnya akan sebanyak apa ketika kita memperbaiki koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa dia berikan itu akan lebih banyak lagi. Apa yang kita minta bisa dikabulkan. Apa yang kita doa harapan kebaikan untuk anak itu bisa aja langsung dikabulkan. Asal apa? Asal
kita nyambung gitu, frekuensinya sama dengan frekuensinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana cara buat itu? Ya kita harus cari tahu bagaimana caranya agar kita bisa semakin terhubung dengan dia. Karena ya sebetulnya ketika kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa, balik lagi yang bisa kita andalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi momen yang selalu pada akhirnya saya ketemu lagi ketika saya mencoba merilis energi-energi negatif yang ada di diri saya. Sekarang tuh bahkan saya menggali sendiri itu. Dulu kayaknya saya pernah sedih pas ada di sini. Dulu kayaknya pernah ada kata seseorang yang bikin saya kesel, bikin saya benci gitu. Bahkan saya juga pernah memelihara banyak dendam ya kepada orang-orang, dan itu ternyata merugikan diri saya sendiri. Yang pada akhirnya akan kembali minta pertolongan Allah. Tolong agar supaya ini dinetralisir semuanya yang negatif-negatif ini. Karena apa? Jujur aja bukan kepada diri saya sendiri, pada akhirnya saya masih punya anak yang kecil-kecil gitu. Paling besar aja baru 6 tahun. Kemudian yang ASD 4 tahun. Ini yang paling kecil 2 tahun. Ini mereka benar-benar gak punya tameng untuk menepis energi negatif dari pengasuhnya, dari saya dan suami saya. Makanya kita terus-terus sama belajar gimana caranya buat vibrasi yang bagus di rumah ini, biar yang mereka tangkap tuh benar-benar yang membuat yang buat mereka sehat, membuat mereka sembuh dari hal-hal yang bikin mereka sakit. Oke. Nah, ini tadi. Kalau sedih mah nangis aja. Kalau marah ya silahkan marah, tapi harus tahu batasannya. Orang-orang yang bisa sampai pada titik self harming, apalagi suicide ya, mau bunuh diri, itu berarti mereka emang udah benar-benar kehilangan authenticity-nya sampai merasa tidak berharga, dan ya udahlah, mendingan skip aja dari dunia ini. Seputus asa itu, karena terlalu sering mengabaikan authenticity, semakin tidak terkoneksi dengan dirinya. Berbagai penyakit itu dimulai dari sesuatu yang tidak terkoneksi. Oke, ini secure attachment. Ini mengenai tadi ya, anak-anak tuh bisa tumbuh sehat kalau misalkan mereka ada di lingkungan yang membuat mereka aman dan bisa mengekspresikan, memunculkan authenticity-nya. Authenticity di umur-umur anak masih kecil itu benar-benar penting banget. Nah, terutama yang harus diajarkan itu selain ekspresi yang sesuai ya, kalau sedih nangis, kalau marah ya silahkan gitu. Kalau misalkan happy ya happy aja gitu, gimana ekspresinya. Ini yang terpenting itu adalah ability to say no. Nah, dulu kalau misalkan saya minta tolong sama anak saya yang paling besar, kalau dia gak mau saya ngancem, ayo kayak gini-gini. Tapi sekarang kalau misalkan dia nggak mau, oke. Palingan nanti pada akhirnya justru digituin, dia akhirnya Uma minta maaf tadi aku nggak ini soalnya gini, bisa seperti itu. Autentik banget gitu. Jadi semoga yang ASD juga nanti bisa seperti itu, amin. Nah, ini holistic human development age and cycle nih. Physical willing itu ini yang sedang kita tempa sekarang ya. Itu kalau laki-laki sampai umur 8 tahun, kalau perempuan sampai umur 7 tahun. Emang anak cewek itu lebih dewasanya tuh lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, physical willing tuh ability yang tadi, yang kita harus matengin, gak cuman head brain-nya aja ya. Kan head brain. Kemudian gut brain sama heart brain. Kalau kita kebanyakan fokus di sini, maka dan mengabaikan ini, terutama ini masalah autentik tadi ya. Kalau kita terlalu banyak mengabaikan masalah ini, dan ini tuh erat kaitannya dengan authenticity. Misalnya dia sebetulnya pengen istirahat tapi kita paksa belajar terus. Sebetulnya dia nggak nyaman untuk
terutama yang SD ya, dia tuh masih butuh untuk steaming, tapi kita tekan steamingnya, itu berarti dia mendidik dia untuk cepat-cepat keluar dari authenticity-nya. Bayangin bakal kayak gimana, walaupun ini PR ya, anak SD tuh gak bisa disamakan dengan anak normal, tapi saya gak mau kayak gitu. Anak saya sama-sama manusia, walaupun dia SD, dia tidak berbeda. Sama halnya dengan anak-anak kecil lainnya yang sakit, kalau mereka sakit ya tinggal disembuhin, walaupun lebih berat ya kasus ASD, tapi sejak kapan saya gak mau menganggap anak saya itu berbeda dari anak lain, seolah-olah dia alien gitu, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Oke, sekarang dia gak boleh makan makanan tertentu, tapi saya akan usahakan pada akhirnya dia bisa makan yang lain. Kalau sekarang saya kurang nyaman ketika ibu-ibu tuh di grup takut banget dengan penol, anaknya gak boleh makan penol tuh kan adanya di buah-buahan, tapi ya itu gak apa-apa juga. Cuman saya nangkapnya seolah-olah anak kita tuh benar-benar berbeda banget gitu, kayak alien aja, kayak bukan manusia yang bisa bisa hidup seperti manusia yang lainnya, padahal dia punya tubuh yang sama, alat cerna yang sama, masalahnya fungsinya lagi terganggu aja, ya kita tinggal benerin aja. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan pada akhirnya dia bisa sehat, bahkan lebih sehat daripada anak-anak yang bukan ASD ya. Semoga semua ibu dari anak-anak ASD itu bisa memberikan kebutuhan anaknya sebagaimana mestinya gitu. Nah ini gut brain juga nih, pencernaan ini kan sampai 8 tahun ya, jadi ya santai aja gitu. Ketika anak kita belum bagus masalah mencerna, ya udah gak apa-apa, apalagi kalau misalnya anaknya masih usia 3 tahun 4 tahun, ya jangan buru-buru juga gitu, karena emang matengin pencernaan itu sampai anak kita umur 7-8 tahun. Yang harus dikuatkan fondasinya itu justru kita jangan hanya di head brainnya aja ya. Yang ini terutama gut brain ini emang harus kita tertibkan benar-benar. Anak mom itu udah 7 tahun ya, tapi saya kalau nggak salah pernah nanya giginya udah ada yang tanggal belum. Itu berarti secara energetik emang masih terkait banget sama ibunya, dan ini masih bisa banget diupayakan nih. Yang ketiga ini belum matang dia, selama gigi susunya belum tanggal ya, ini masih bisa banget upaya kita tuh masih bisa sangat ngaruh banget ke anak kita ketika di usia-usia ini, dan laki-laki sampai 8 tahun ya. Authenticity, ingat selalu authenticity dan attachmentnya. Kita kalau di usia anak-anak itu dia harus autentik banget. Boleh lah ketika kita ngajarin dia beberapa saat itu, boleh kita sedikit mengintimidasi, harus nurut sama kita, tapi kita harus berikan sesi ke dia ketika dia itu boleh melakukan apa yang dia mau. Terutama kalau masih steaming, ya udah nggak apa-apa. Anak saya pun kadang steaming, bahkan kemarin tuh dia sampai pukul kepala. Gara-gara apa saya pun masih bingung sama suami, ini kenapa ya, ini anak kita yang kedua tiba-tiba jadi suka pukul kepala. Ya udah, kita evaluasi lagi aja berarti sambil dibantu dengan kita selalu punya vibrasi yang bagus. Yang penting anak happy dan waktunya belajar. Kalau dia lagi nggak mau, ya udah kita paling ajak jalan aja keluar buat grounding. Oke. Nah ini untuk emotional feelingnya itu siklusnya itu di usia setelah ini. Kalau untuk laki-laki 8-16 tahun, kalau perempuan 7-14 tahun. Dan untuk intelektualnya ini di usia 16-24.
tugas kita mau kita punya anak SD ataupun enggak sebagai orang tua, bayangin nih panjang sampai 16 sampai 24 tahun ya. Jadi ya kan kenapa harus buru-buru gitu. Maksudnya jangan kayak diburu-buru, santai aja lah. Tapi tetap aja walaupun santai, tetap santainya itu yang emang ada tujuannya gitu. Ada komitmen dan konsistensi di dalamnya, tapi nggak kayak lagi balapan. Karena tanggung jawab kita masih sangat panjang. Kalau masih matengin pencernaan ya santai aja gitu, nggak usah buru-buru. Nanti juga bisa, kalaupun udah melewati usia ini, yang namanya jalinan neuron itu tetap akan bisa terjadi gitu, selama kita memberikan stimulasi yang intens juga, yang intens dan frekuensinya itu sering gitu ya, intens ya, ada komitmen, konsistensi dan intensitas. Usia lansia pun itu masih bisa disebut golden age selama orang itu mau belajar, mau diberikan stimulasi, itu insya Allah akan selalu bisa. Kayaknya cukup ya, mudah-mudahan bisa difahami dan semoga trauma-traumanya bisa cepat dinetralisir ya. Dan perkara mengenai ibunya, mungkin satu sisi kita bisa sangat marah, cuman dari sini tuh sebetulnya kelihatan banget kalau ibunya Mom juga itu dia punya banyak trauma masa lalunya. Kita belajar aja dari para penjahat sekarang, atau yang punya penyimpangan ya, kayak orang-orang yang homoseksual itu kan dulunya mereka korban, tapi kenapa bisa jadi pelaku? Itu karena traumanya tidak dirilis, dan orang-orang yang punya sifat yang keras seperti yang Mom sebutkan tentang ibunya, itu gak otentik banget kan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan tapi dia gak mau minta maaf, itu benar-benar tidak autentik, sangat tidak autentik. Ketika dia bisa berlaku kasar kepada orang yang harusnya dilindungi, itu juga sangat tidak autentik. Itu tanda orang yang punya trauma, entah dia mungkin punya NPD atau apapun. Coba aja, mau pasti lebih tahu, pastinya dulunya beliau punya trauma atau ada penyakit tertentu yang berkaitan dengan neurologis ya. Itu bisa terjadi karena ayah saya seperti itu. Dibanding ibu, saya tuh lebih banyak traumanya itu sama bapak. Makanya saya kalau dibanding suami lebih maskulin saya walaupun saya perempuan, karena ada hal-hal yang gak saya sukai, ada banyak hal yang gak saya sukai dari ayah saya. Ya balik lagi ke yang tadi tuh, ya sekarang berusaha untuk beresin dulu nih masalah yang ada di diri Mom itu. Kemudian marah boleh lah ya ke ibu, silakan. Tapi di sisi lainnya biar kita mudah untuk merilis nih energi negatif yang masih ada gitu, dan bisa memberikan alasan yang lebih bagus, memberikan pemahaman yang baru kepada diri kita di masa lalu yang mengalami momen traumatis itu. Ya mungkin kita bisa sampaikan bahwa ibunya Mom itu juga di masa lalunya punya trauma. Sekarang beresin aja traumanya Mom ya. Siapa tahu nanti ke depannya bisa juga bantuin ibunya untuk merilis traumanya. Tapi sekarang prioritaskan dulu Momnya. Gimana caranya sambil ngobatin, berusaha untuk sambil ngeluarin itu transmisi artefak monumen transmisi traumatis masa lalunya yang berkaitan dengan ibu, sambil dinetralisir, sambil coba untuk menepis
gelombang apapun yang dipancarkan oleh ibu itu coba alihkan, jangan sampai tek gitu, jangan sampai gelombangnya itu ketemu gitu. Jangan sampai frekuensinya sama. Pikirin aja hal-hal yang positif. Ketika ibunya mom itu mengeluarkan tindakan atau aksi yang emang tujuannya untuk menyakiti, biasanya orang yang senang nyakitin itu emang dia juga banyak disakitin gitu masa lalunya. Biasanya seperti itu. Ketika mau ngelemparin anak panah tuh, ya usahakan ditepis lah. Ditepisnya dengan apa? Dengan energi yang positif. Jadi usahakan mom itu terus selalu bahagia. Karena kalau bahagia, rasa cinta kasih sayang tuh yang paling besar energinya. Kasih sayang itu energi yang paling besar yang sifatnya healing. Ketika kita ketemu dengan orang yang punya energi yang rendah, itu kita bisa mudah untuk menepis itu. Karena energi kita punya banyak, walaupun dia menguras energi kita masih punya energi untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi emang usahakan selalu berkasih sayang dan memelihara emosi-emosi yang itu tuh emosi positif. Pokoknya emosi positif itu energinya besar dan sifatnya healing gitu. Ketimbang emosi-emosi yang rendah ya. Nanti mungkin daftarnya bisa saya kirimin emosi-emosi apa saja sih yang energinya besar dan emosi apa sih mana aja yang energinya rendah. Pokoknya kalau energinya rendah itu kebanyakan sifat-sifat atau emosi-emosi yang mengarah kepada menyakiti orang, sirik sama orang, benci sama orang, dendam sama orang, kesedihan, insecurity, putus asa, itu energinya rendah. Jadi kita harus punya emosi yang di luar emosi-emosi itu. Emosi yang memelihara kasih sayang gitu, memaafkan, itu energinya besar banget. Kita besar banget lah pokoknya. Jadi kunciannya itu beresin traumanya, kemudian rilis tuh energi negatifnya. Ngerilis energi negatif tuh gampang banget. Sesimpel kayak kita ngebayangin energi itu lepas, tapi setelah kita tahu ya triggernya yang mana, kita validasi, kita berikan pemahaman baru, negosiasi dengan diri kita di masa itu yang merasa trauma, dan ajak jalan bareng lagi. Kemudian kita bayangkan energi negatifnya itu udah keluar, beneran bisa keluar. Emang seperti itu, medan kuantum gak bisa kita lihat, tapi kita hanya bisa ngatur gelombang, frekuensi, dan vibrasi aja. Insya Allah itu udah mengakomodir gitu. Karena itu gak bisa kita lihat ya, hanya bergantung kepada perasaan. Ingat Allah bilang aku tergantung bagaimana perasaan kamu. Jadi kita selalu pelihara prasangka-prasangka yang baik, terutama kepada Dia gitu, pencipta kita, bahwa apapun yang kita alami sampai detik ini itu semua adalah atas dasar kehendaknya. Kita ikhlas dan kita selalu minta yang terbaik. Kalau kita sakit, minta agar kesakitan kita itu segera obati, bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya, Mam. Kalau misalkan mau ada lagi yang ditanyakan silahkan. Kalau lagi waktu senggang kayak sekarang mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau misalkan lagi ada kesibukan, ya seperti biasa mungkin jawabannya akan ada delay. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada materi lagi, update info yang terkait tentang emotional healing, itu nanti bisa saya share juga. Saya senang sih kalau mau nge-share masalah ini, terutama untuk ibu-ibu yang punya anak ASD. Karena kesehatan mental itu ternyata penting sekali untuk membersamai anak yang punya kebutuhan khusus. Nggak cuma anak berkebutuhan khusus, semua anak punya kebutuhan ya, terutama yang ASD. Kita sebagai pengasuhnya harus punya vibrasi yang selalu bagus. Jangan memelihara emosi yang energinya tuh rendah, yang jelek-jelek, karena anak kita yang nanti akan terdampak. Dia akan keserap energi dia oleh kita gitu, dan sebaliknya. Oke.